assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Angga? Alhamdulillah, bagaimana Ustadz kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, kita di sesi berita dari langit. Ya, sebelum nanti kita akan diberikan eh, tausiahnya gitu ya. Bagaimana kondisi Hmm. Amerika saat ini, Pak Ustadz? Khususnya di daerah yang ternyata kemarin kebakaran itu masih terjadi lagi, Pak Ustadz ya, beberapa wilayah. Ada info kalau di media sosial ini di peristiwa kebakaran kemarin yang terjadi di LA, katanya ada hikmahnya juga orang Amerika yang convert to Islam. Apakah benar ada info itu, Pak Ustadz? Bagaimana pelajaran bisa Iya, iya, diambil di sini? betul betul. Jadi kebakaran ini memang kalau kita lihat sebelumnya yang saya sampaikan di berita di langit kemarin, jadi ada bintang film yang mengatakan God is zero kan ya. Kemudian kan besoknya kebakaran. Iya. Dan juga Trump sebelum hari sebelumnya mengatakan bahwa kalau tidak ada gencatan senjata di Timur Tengah, saya akan jadikan neraka di sana, gitu Iya, kan. iya. Ternyata neraka yang terjadi di situ. Nah, akibat daripada itu banyak sekali kalau kita lihat baik di sini di Washington, kemudian di Instagram, di TikTok ya. Jadi banyak orang-orang yang mengatakan bahwa God is exist. Ada yang akhirnya masuk Islam, ada yang tidak. Tapi yang masuk Islam banyak, ya. Terutama juga karena ada sebuah rumah milik Muhammad Jeko. Iya. Dia masuk Islam, convert dia, dan aktif berdakwah. Kemudian juga aktif di masjid, ya, dia jarang ketinggalan salat subuh. Nah, itu juga pengaruhnya besar karena you know Allah protect him, katanya. Allah menjaga dia. Iya. Ya, jadi banyak dampak positif dari kebakaran itu banyak sekali ya. Dan juga sekarang itu hanya di blok saja. Jadi apinya belum padam. mati benar. Iya. Pokoknya sekarang supaya jangan menyebar, jadi dibuat semacam blok gitu. Sekitarnya ya. Iya. Lalu juga Amerika menjadi sorotan, Pak Ustadz, ketika beberapa hari yang lalu itu Donald Trump secara resmi dilantik gitu ya menjadi presiden Amerika. Yang kita sorot gini, Pak Ustadz. Jadi Donald Trump ini kan salah satunya didukung keras gitu ya, didukung juga di beberapa daerah khususnya Amerika Selatan, apalagi di daerah Amerika bagian selatan, maksudnya di beberapa negara bagian lumbung suaranya itu kan ada wilayah-wilayah yang memang ada didukung langsung oleh menentukan ya. Iya, gerakan Kristen evangelis nih, Pak Ustadz. Karena bicara Kristen evangelis juga kan dalam statement mereka yang paling pro Israel. Nah, menurut Pak Ustadz, bagaimana keberadaan Kristen evangelis dalam hal politik maupun dalam hal sosial di sana, Pak Ustadz? Dan hubungannya dengan Muslim di Amerika? Ya, evangelik kan salah satu golongan Kristen yang ekstrim, yang mengatakan bahwa Amerika itu hanya untuk orang-orang Kristen, dan dia termasuk golongan yang tidak suka ikut interfaith. Ya, kita kan suka ada dialog antar agama. Dari mereka jarang. Mereka dianggapnya itu Zionis Kristen, ya. Karena mereka tidak. Jadi bagi mereka Yesus tidak akan kembali kalau negara Israel tidak established. Oh iya, jadi. Tapi juga nanti dihancurkan oleh Yesus. Jadi mereka itu yang kedua memang evangelik ini termasuk yang dakwahnya gigih dan anti Islamofobianya itu kuat sekali. Tinggi ya. Nah, Trump ini didukung oleh golongan mereka dan juga semua Republikan kan. Hanya kita ini tidak begitu takut sama Trump ini karena Trump ini orang businessman. Jadi dia mengutamakan keuntungan bisnis ya daripada. Jadi kalau misalnya Biden itu Zionis, dia mengatur Zionis kan. Makanya Biden nggak bisa buat apa. Kalau Trump kemarin, hey stop.
gitu kan. Betul. Sekarang juga di Ukraina dibilang Ukraina. dia bukan against Rusia Iya, misalnya iya, iya. dan sebagainya. Dan memang tapi juga memang dia pro Zionis juga. Hmm. Hanya dia bukan politician ya, Iya. sehingga tidak begitu ditakutkan karena bukan akidah bagi dia. Apa apa ada keuntungannya. Dan juga pengalaman 4 tahun kerja presiden Iya. itu memang tidak ada peperangan dia. Dia anti perang itu. Betul, betul, betul. Iya, 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 iya. iya. Kalau hubungan dengan kaum muslim sendiri ini gerakan-gerakan evangelis di sana biasa aja atau ada gesekan nih Pak Ustadz? Ya secara fisik nggak ada, Nggak ada ya. tapi secara media dia mengeluarkan uang yang banyak untuk menyebarkan Islamophobia Itu ya. memang terus ya. Betul, betul. Ya, ya, ya. Ya. Ada satu lagi Pak Ustadz di pidato Donald Trump waktu dilantik itu dia mengatakan gender itu hanya ada 2 katanya. Male and female. Ini sempat heboh juga tuh kaum pelangi itu ya. Apakah itu hanya lip service? Apakah benar Donald Trump sikapnya itu memang? No, makanya kita ini dari segi moral itu lebih mendukung kepada Republikan. Iya. Tapi dari segi politik memang lebih dekat ke Demokrat. Iya. Jadi memang sudah ditakutkan di sini karena ketika Demokrat berkuasa, Biden kemarin itu dan sebelumnya itu masalah homoseksualiti, lesbian, LGBT itu kuat sekali, menentukan sekali. Nah dengan naiknya Trump ini, dan Trump ini kan plus-plusan gitu. Plus-plusan. Malah kan kemarin ada itu pastor yang perempuan yang pidato berdoa di antara permohonannya agar dia had to be nice katanya kepada orang LGBT dan sebagainya. Gitu. Ya dari segi ini ya, kita lebih dekat dengan dia. Iya. Tapi secara khusus kalau dalam pandangan Ustadz pidatonya Donald Trump itu bagaimana respon Ustadz? Responnya memang itulah Donald Trump. Dia bisa dipredik. Ya. Namun kalau kita lihat suara lantangnya itu jauh berbeda dengan ketika yang pertama dulu. Dulu kan ada ban muslim, nggak boleh orang muslim di negara-negara yang tidak boleh ke sini kan. Ini nggak ada sama sekali. Karena dia sebelum ini juga dia ke Michigan kan. Dia mengulurkan tangan kepada orang muslim, gitu kan. Malah kemarin juga ada kata-kata dia, Muslim and Arab are good. Iya. Baik Pak Ustadz. Nah, tahu siapa nih di pagi hari ini dari Pak Ustadz untuk kita semua. Oke, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Berita di langit kali ini sedikit saja tentang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan tarjumah Al-Quran. Dia ahli Quran dan dialah yang menulis pertama tafsir Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini lahir 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Kemudian karena ayahnya Abbas sangat sibuk sekali, dia seorang pedagang, sehingga tidak banyak sempat untuk hadir di pengajian Nabi, maka dia make sure that anaknya itu dekat dengan Nabi dan menggali ilmu dari Nabi. Makanya kalau kita membaca hadis-hadis tentang kehidupan Nabi, hobi Nabi, gimana tidurnya Nabi, bangunnya Nabi, makanan yang disenangi Nabi, dan sebagainya, itu semuanya dari anak kecil ini. Abdullah bin Abbas, dia ketika itu masih kecil. Ya, tapi sudah dititipkan kepada Nabi, malah dia kadang-kadang disuruh untuk tidur dengan bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW, untuk melihat bagaimana Nabi itu kalau mau tidur, kalau bangun dan sebagainya. Ya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW itu banyak mendoakan dia. Di antara doa Nabi adalah Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah berikanlah dia pemahaman agama yang dalam dan kehebatan untuk menafsirkan Al-Quran. Maka tafsir pertama adalah tafsir daripada Ibn Abbas itu. Ya, kemudian juga dia ini selama dia hidup itu meskipun hanya 3 tahun itu meriwayatkan sekitar 1660 hadis. Sedangkan ayahnya Abbas hanya 20 saja. Right?
Makanya ketika musim haji, itu sumber untuk bertanya itu Siti Aisyah. Siti Aisyah itu 60 kali naik haji. Tapi begitu Ibn Abbas naik haji, itu Ibn Aisyah bilang, good to him. Ya. Suruh aja ke dia lebih tahu daripada saya. Karena ketika haji Nabi yang terakhir itu ada, Abbas dengan kakaknya Fadl itulah yang berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Sehingga semua manasik haji itu dikuasai oleh Ibn Abbas. Right? Nah, ketika Nabi meninggal, itu Ibn Abbas dia ikut memandikan, itu ke kuburan, menguburkan. Kemudian dia punya teman dari Ansori, dia bilang, yuk Nabi sudah nggak ada, kesempatan sahabatnya lagi kumpul di Madinah. Mari kita gali ilmunya. Tapi temannya malah senang main dia, main burung. Akhirnya Ibn Abbas gitu, setiap sahabat setiap dengar hadis dengan ayat yang Nabi riwayatkan siapa langsung disampaikan itu. Tapi kadang-kadang sampai ke rumahnya, rupanya tertutup rumahnya, duduk di depan rumahnya itu. Tidur, kadang-kadang sampai ketiduran gitu. Sehingga ketika sahabat itu keluar, mungkin mau salat asar, ya bilang itu apa, Ahlu Bait Rasulullah, Ibn Abbas, kenapa kamu nggak panggil saya? Ya enggak, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang kepada kita. Ya, sehingga ketika dia sudah jadi ulama besar, ketika mengajar itu dihadiri oleh ribuan orang, temannya sedih dia. Menanggi isma katanya, he's better than me. Dia ahsan minni katanya. Dia tahu menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena dia tetap aja nggak punya apa-apa, nggak ada orang menghargai dia dan sebagainya. Ya. Kemudian juga Abdullah bin Abbas ini dia sangat sangat sopan santun, adab ya, adab itu diutamakan sama dia. Sehingga ketika pernah saat malam dengan Nabi Muhammad SAW, itu oleh Nabi disuruh berdampingan dengan Nabi. Tapi ketika Nabi sudah mulai salat, dia mundur. Ketika ditanya, ya Abdullah, kenapa kamu mundur? Ya Rasulullah, siapa kamu, siapa saya? Tidak pantas saya untuk berdiri bersama sebaring dengan kamu. Ya. Jadi bukan main adabnya. Malah juga pernah dia ketika ketemu salah seorang ulama sahabat yang penulis wahyu itu, yang juga alim, Zaid bin Thabit, itu begitu lihat dia naik unta, langsung dia ambil ontanya, dan dia yang menggiring ontanya itu. Sampai Zaid, no, jangan. Kamu ini keluarga Rasulullah SAW. Nah, akhirnya ketika turun, Zaid dicium tangannya. Bilang, kenapa? Inilah aku diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghargai Ahlul Bait. Ya. Kemudian juga ibadahnya bukan main. Ya, kalau malam itu dia kalau salat dia nangis. Setiap ada ayat tentang neraka, diam dulu. Kemudian minta, ya Allah, aku lindungi dari api neraka. Setiap ada ayat tentang surga, diam dulu dia. Berdoa sama Allah untuk dimasukkan ke surga. Malah ketika Umar menjadi khalifah, itu selalu Abdullah bin Abbas menjadi penasehatnya. Jika banyak orang negur, ya Umar ini kecil kan ya, mau duduk sama kita kan ya, orang tua-tua gitu. Kata Umar, iya tapi lihat ilmunya katanya. Jadi pernah Umar menteskan, coba kamu tafsirkan surat Idza jaa nasrullahi wal fatah. Ya, coba tafsirkan surat ini. Ya itu tafsirnya kemenangan, bahwa Nabi nanti Islam akan menang, akan fatah Mekah, gitu kan. Kemudian tanya sama Abdullah bin Abbas, kalau kamu apa tafsirnya? Bilang yang tadi betul, tapi juga ini berarti pengumuman berita dari Allah SWT bahwa Nabi ajalnya sudah dekat. Ajalnya sudah dekat. Ketika setelah perang Siffin, itu dia bilang sama Amir Mu'minin Ali bin Abi Thalib, bolehkah saya pergi ke Khawarij? Ya kata Ali, jangan kamu harus jaga hidupmu, jangan takut tanya. Karena Abdullah ini sangat hebat dalam berdebat. Jadi dia pergi ke sana berdebat sama orang-orang Khawarij. Dari 40.000 orang Khawarij, 20.000 jadi tobat kembali kepada Islam yang benar. Ya. Kemudian ketika dia meninggal,
itu dikuburkan, kemudian ada burung masuk ke kuburan dan hilang. Yang kedua, para sahabat itu mendengar ada orang ngaji, tapi nggak tahu siapa yang ngaji itu, dan membacakan ayat terakhir surat Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Hei ruh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah ke surga. Subhanallah. Sehingga sahabat saling nengok dan siapa yang baca nggak ada. Right? Jadi itulah selintas kilas tentang sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Ya, ada dua pelajaran yang bisa ambil dari kisah ini. Itu pelajaran dari bagaimana seorang ayah yang mendambakan mempunyai anak yang alim, mempunyai anak yang akan mengangkat dia nanti di hari kiamat. Yaitu Nabi Abbas, dia hafid, dia alim dan sebagainya. Dan itulah, maka para pendengar sekalian, kalau kita punya anak itu, kalau 2, 3, jangan lupa satu di antara mereka, jadikanlah anak yang hafid, anak yang alim, yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ya, yang kedua menunjukkan akan bagaimana ketekunan Abdullah bin Abbas, bagaimana kerakusan dia untuk menuntut ilmu. Sehingga meskipun dia hanya sedikit hidup sama Nabi, tapi dia meriwayatkan sampai lebih dari 1000 hadis. Kemudian juga dia masih umur 15 tahun sudah menjadi penasihat daripada para khulafa ar-rasyidin ketika itu. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita menjadi para ulama, Amin. menjadi solih qanitin. Ya rabbal alamin, insyaallah. Amin. Baik Ustadz, terima kasih banyak berita dari langitnya di edisi hari ini. Semoga Ustadz selalu sehat. Kita jumpa lagi pekan depan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.